di sini pasti sepakat ya dengan saya. Di era digitalisasi ini semuanya sudah serba digital. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di setiap waktunya sudah berkembang begitu cepatnya. Nah, tentunya hal ini juga akan berdampak pada beberapa aspek atau beberapa sektor ya, termasuk di dalamnya adalah sektor pendidikan. Kenapa? Karena pendidikan dianggap sebagai sesuatu yang penting, sesuatu kebutuhan yang penting untuk kita dalam memenuhi tuntutan kerja yang begitu kompleks. Di sini orientasinya tuntutan kerja ya. Nah, maka dari itu pendidikan juga harus terus berinovasi dan beradaptasi dengan kebutuhan dan tantangan zamannya. Nah, di samping itu, kebijakan dalam inovasi pendidikan juga harus terus diperhatikan. Tujuannya tidak lain adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, untuk nantinya mempersiapkan peserta didik agar memiliki kemampuan atau keterampilan yang relevan di era yang sudah serba digital ini. Tapi nih ya teman-teman, disadari atau tidak, dalam kebijakan dalam inovasi pendidikan juga perlu dioptimalkan, tapi kenyataannya kita mungkin sering melihat dalam penerapannya yang kurang gitu ya. Kenapa? Karena adanya kesenjangan dalam akses pendidikan misalnya, atau yang sering kita temui adalah kurangnya keterampilan dalam mengaplikasikan teknologi saat proses kegiatan belajar mengajar, sehingga proses KBM ini tidak berjalan dengan efektif atau optimal. Nah, dan pada akhirnya kebutuhan di dunia kerja jadi tidak dijawab dengan keterampilan yang harusnya dimiliki oleh para peserta didik gitu. Nah, oleh karena itu sangat diperlukan adanya kebijakan yang mendorong inovasi pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di masyarakat. Nah, kebijakan ini harus memperhatikan aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang berkelanjutan gitu ya. Dan harapannya atau goalsnya adalah menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh pasar kerja atau dunia kerja gitu ya. Jadi kebijakan inovasi pendidikan juga harus mempertimbangkan efektivitas teknologi apa yang tepat untuk digunakan atau untuk mendukung pembelajaran yang inovatif. Nah, di samping itu, kebijakan inovasi pendidikan juga harus memfasilitasi pembelajaran yang berkelanjutan untuk masyarakat Indonesia. Oke teman-teman, setelah ini kita akan bersama-sama mendengarkan materi tentang apa itu Standar Nasional Pendidikan yang akan disampaikan oleh teman saya, Maskur Hamim. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai standaritas nasional pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, pada zaman dahulu kala ada sebuah corak kehidupan di mana kehidupan tersebut masih bersifat sangatlah naturalis, atau dalam kajian modern seperti saat ini disebut dengan istilah stage of natural atau hukum rimba, di mana sistem kehidupan zaman dahulu itu terkenal atau dinamakan dengan sistem nomaden, di mana perpindahan suatu tempat ke tempat lain guna apa, untuk apa, adalah untuk mencari sumber-sumber kehidupan berupa makanan, air,
gizi, dan lainnya. Nah, di mana sistem nomaden tersebut tercatat dalam bukunya seorang orientalis asal barat yang berjudul Leviathan karya Thomas Hobbes. Beliau mencatat bahwasanya zaman dahulu kala sistem kehidupan tersebut itu bercorak nomaden, sehingga mengakibatkan yang namanya state of natural atau hukum alam atau hukum rimba, di mana manusia yang satu dengan manusia yang lainnya itu saling memangsa bagaikan seekor serigala, sehingga sistem atau pola-pola kehidupan zaman dahulu mengakibatkan polarisasi kehidupan yang sangatlah tidak teratur. Nah, baru pada abad pencerahan lahirlah sebuah sistem baru yang bernama pendidikan, di mana pendidikan tersebut mampu meminimalisir angka-angka kriminalitas dan mampu meminimalisir segala bentuk kejahatan. Nah, pada tahun 1901 pemerintahan Hindia Belanda pertama kali memperkenalkan pendidikan formal di Indonesia. Akan tetapi dalam prosesi sejarahnya pendidikan tersebut sifatnya masih ketimpangan sosial. Artinya tidak semua masyarakat, tidak semua elemen masyarakat itu merasakan, menikmati pendidikan tersebut. Nah, hanya beberapa entitas dan hanya beberapa golongan atau kasta yang bisa menikmati pendidikan tersebut, seperti pertama adalah mereka para bangsawan, yang kedua adalah mereka para konglomerat, dan terakhir adalah mereka para anak-anak kerajaan. Sehingga orang-orang miskin, orang-orang minal masakin, orang-orang duafa itu mereka tidak merasakan nikmatnya pendidikan di zaman Hindia Belanda. Baru seketika Indonesia merdeka, semua masyarakat di Indonesia memperbolehkan atau membebaskan dalam peraturannya dalam proses pendidikan. Nah, oleh sebab itu dalam tujuan pendidikan Indonesia dikenal dengan istilah atau tujuan, yaitu mencerdaskan kehidupan berbangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya. Mencerdaskan kehidupan berbangsa dan mengembangkan manusia secara utuh. Itu adalah bagaimana kemudian secara basis filosofis tujuan pendidikan kita hari ini adalah tujuan yang jangka panjang. Nah, adapun 5 poin daripada tujuan pendidikan kita hari ini. Yang pertama adalah hendaknya seseorang yang berpendidikan atau seorang siswa itu mampu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai sesama ciptaan makhluk Tuhan. Yang kedua adalah orang yang berpendidikan setidaknya dia harus sehat secara intelektual, sehat secara ekonomi, sehat secara kesehatan mental dan spiritualitas, sehingga pola-pola dalam kehidupan seseorang yang berpendidikan itu adalah balance, seimbang antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, tidak membedakan atau tidak mengkotakkan antara satu sama lain. Nah, oleh sebab itu tujuan pendidikan kita hari ini adalah tujuan, saya ulangi lagi bahwasanya tujuan pendidikan kita hari ini adalah tujuan visi jangka panjang, di mana Indonesia mampu menciptakan siswa-siswa atau generasi baru supaya apa? Supaya dalam prosesi pendidikannya mereka matang dan mereka sehat secara jasmani, sehat secara spiritualitas, dan sehat secara ekonomi. Nah, standar nasional pendidikan itu merupakan acuan atau komponen yang sangat penting dalam terciptanya sebuah konsep pendidikan, di mana pendidikan tersebut adalah alat penjembatannya untuk mencapaikan tujuan bersama, yaitu mencerdaskan kehidupan berbangsa. Nah, adapun dewasa hari ini ada 8 instrumen dalam isi nasional pendidikan. Yang pertama adalah standar isi, standar proses, standar lulusan, prasarana, dan pengelolaan. Standar isi dalam nasional pendidikan Indonesia itu mencakup kurikulum, mencakup bagaimana kemudian proses belajar mengajar. Nah, yang kedua adalah standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan daripada sebuah pendidikan artinya bagaimana kemudian
sebuah instansi pendidikan atau sekolah itu mampu menciptakan seseorang siswa yang berkompeten dalam bidangnya. Misalkan hari ini anak-anak SMK dengan bidangnya otomotif, dia harus menekuni dunia tersebut dan totalitas atau militansi terhadap hal-hal apa yang sudah ia pilih. Yang ketiga adalah standar proses. Bagaimana kemudian proses dalam pendidikan tersebut itu sangatlah jelas dan balance. Yang selanjutnya adalah sarana dan prasarana. Nah, dalam sarana dan prasarana ini sangatlah mendukung terciptanya sebuah siswa yang sangatlah disiplin, sangatlah kreatif, sangatlah cerdas. Nah, ketika sebuah sistem pendidikan atau sekolahan dia tidak mendukung secara sarana dan prasarana, bagaimana kemudian dia mau mengembangkan bakat dan minatnya? Artinya seyogianya pendidikan kita atau sekolah kita hari ini itu dia harus terus mengembangkan dirinya atau berusaha mengkompatibelkan sesekolahan tersebut dengan sarana dan prasarana. Artinya pendidikan atau pengetahuan itu harus mampu menyimbangi kebutuhan anak-anak hari ini. Dan selanjutnya adalah pengelolaan. Dalam bentuk pengelolaan, pendidikan harus mampu mencerdaskan siswanya. Mencerdaskan siswanya itu dalam artian bahwasanya sekolah swasta mengutamakan kompetensinya. Nah, dan yang ketujuh adalah standaritas pembiayaan. Di dalam konsep pendidikan yang namanya pendidikan itu seharusnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya bagaimana kemudian sekolahan itu mampu menciptakan sebuah ruang lingkup yang sangatlah demokratis dan tidak elitis. Pada intinya dalam prosesi pembiayaan tersebut antara pengeluaran siswa dan feedback terhadap siswa itu harus jelas. Contohnya ada salah satu instansi pendidikan di sekolahan yang misalkan biayanya itu 3 sekian juta atau berapa, tetapi feedback ataupun dampak ataupun sarana dan prasarana jelas, itu berarti tidak usah dipertanyakan lagi. Yang terakhir adalah standar penilaian sebagaimana dijelaskan oleh Sutatman, bahwasanya penilaian yang dilakukan oleh sekolah hendaknya terencana dan secara prosedural yang jelas. Nah, itu adalah komponen-komponen dalam standaritas nasional pendidikan yang ada di Indonesia. Lanjut, bahwasanya semua manusia itu terlahir sebagai seorang saintifik. Artinya seorang manusia terlahir sebagai seorang saintifik adalah mereka sangatlah mencintai terhadap ilmu pengetahuan, terhadap daya kritis. Akan tetapi budaya dan pendidikanlah yang akan menghancurkan. Kenapa? Karena per hari ini banyak yang pendidikan atau banyak yang orang berpengetahuan, tetapi pengetahuan tersebut sangatlah jauh daripada realitas sosial. Nah, oleh sebab itu, jikalau ada pendidikan yang datang di dalam siklus-siklus ataupun kondisi pedalaman seperti suku-suku ataupun seperti etnis-etnis, dia jangan sampai mengajarkan tentang bagaimana kemudian cara hidup seperti orang pada umumnya. Nah, seharusnya yang harus pelajari adalah bagaimana kemudian cara bertahan hidup. Artinya yang saya kritisi hari ini mengenai pendidikan atau sekolahan adalah anak-anak SD, anak-anak TK ataupun SMP, dia itu belum mempunyai tanggung jawab secara ekonomi dan politik. Artinya harusnya anak-anak SD itu secara basis pendidikan yang diajari itu adalah materi-materi dasar dan materi-materi yang berupa sifatnya kebahagiaan atau main-main saja. Nah, ketika siswa-siswa SD diajarkan tentang hal-hal yang secara eksistensialis dia sebagai seorang manusia itu belum terlalu penting, maka akan menciptakan sebuah siklus yang berkelanjutan ke depannya itu sangatlah tidak stabil. Nah, pada intinya statement closing dari saya tentang standar nasional pendidikan adalah pendidikan hari ini dan pendidikan ke depan
harus mampu mengkolaborasikan dirinya dengan siswa. Artinya pendidikan atau pengetahuan atau sekolah harus mampu mendidik siswa sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, bukan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan daripada si sekolahan tersebut. Nah, supaya apa? Supaya kita tahu bahwasanya pendidikan hari ini adalah pendidikan yang bersifat jangka panjang, seperti pada tujuannya, yaitu mencerdaskan kehidupan berbangsa dan mencerdaskan kehidupan bermasyarakat, supaya secara nilai spiritual, secara nilai intelektual, secara ekonomi, dan secara kehidupan berbangsa kita benar-benar siap dan unggul. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, sekarang kita masuk ke sekolah standar nasional atau kita sebut sebagai SSN ya. Apa sih SSN ini? Nah, SSN ini adalah sekolah yang memenuhi standar nasional pendidikan atau NSP yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, sekolah yang ingin menjadi SSN ini harus memenuhi beberapa kriteria atau standar yang sudah ditetapkan oleh SNP ya. Nah, ada sebuah fakta pada tahun 2021 kemarin bahwa Kemendikbudristek menargetkan sebanyak 12.700 SSN yang tersebar di setiap provinsi di Indonesia. Nah, fakta ini menunjukkan bahwa bentuk upaya pemerintah untuk memperluas jumlah SSN di Indonesia. Nah, sekolah yang sudah diakui sebagai SSN ini nantinya akan mendapatkan beberapa keuntungan dari pemerintah, seperti misalnya bantuan dari pemerintah, misalnya berupa dana bantuan operasional sekolah yang sering kita sebut sebagai BOS, yang tentunya dananya lebih besar dibanding sekolah biasa gitu ya. Nah, kemudian harapannya SSN ini dapat menjadi model sekolah yang baik dan dapat dijadikan referensi bagi sekolah-sekolah lainnya dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Oke, untuk memastikan SSN ini terus memenuhi NSP-nya itu gimana sih? Nah, oke, ini akan saya jawab. Untuk itu pemerintah selalu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala ya, tentunya terhadap kinerja sekolah standar nasional ini. Pemerintah juga memberikan sertifikasi bagi sekolahnya yang sudah memenuhi kriteria NSP. Nah, nggak cuma sampai di situ. Dalam implementasi SSN, pemerintah juga membuka ruang seluas-luasnya untuk mengajak semua pihak yang terkait, termasuk di dalamnya adalah masyarakat, dunia usaha atau industri, untuk terus berpartisipasi dan berkontribusi dalam memajukan atau memberikan mendorong inovasi pendidikan di Indonesia. Nah, Kemendikbudristek telah menetapkan berbagai kriteria yang harus dipenuhi oleh sekolah untuk menjadi SSN. Tadi kan ada kriteria ya yang harus dipenuhi, sebelumnya saya sampaikan. Nah, ini mau saya bacakan aja ya. Kriterianya ada 5. Yang pertama, harus memiliki kurikulum yang sesuai dengan NSP dan mencakup pembelajaran berbasis kompetensi. Yang kedua, memiliki tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas, baik dari segi pendidikan maupun pengalaman mengajar. Yang ketiga, menjadikan sarana dan prasarana yang memadai seperti laboratorium, perpustakaan, dan internet. Yang keempat,
melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pengembangan karakter siswa, dan yang terakhir melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja siswa dan kegiatan pembelajaran. Nah, dari 5 kriteria tadi, selain itu SSN juga harus menempuh persyaratan secara administratif ya, seperti sekolah-sekolah lainnya. Seperti misalnya mendaftar secara resmi dan memiliki izin operasional dari pemerintah daerahnya setempat. Kalau ditanya apa bentuk dukungan dari pemerintah untuk sekolah standar nasional, saya jawab ya, pemerintah ini memberikan dukungan melalui program bantuan operasional sekolah atau BOS ya, yang sering kita sebut BOS itu. Tentu bantuannya ini yang diberikan nilainya lebih besar dari atau dibandingkan dengan sekolah biasa gitu ya. Ada juga nih bentuk dukungan lain yang diberikan pemerintah, misalnya pengadaan buku atau peralatan pendidikan, terus pelatihan atau pengembangan tenaga pendidik, sampai ke penyediaan bantuan berupa dana untuk kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah. SSN ini diberikan kesempatan oleh pemerintah untuk mengembangkan model pembelajaran yang efektif dan efisien, karena harapannya SSN ini dapat menjadi pusat inovasi dan pengembangan pendidikan, dan pola seperti ini dapat diadopsi oleh sekolah lain di seluruh Indonesia gitu harapannya. Kalau secara keseluruhan sih SSN ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Itu garis besarnya itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Langsung saja terima kasih Mbak Novi dan Mas Hamim yang sudah meluangkan waktunya untuk saya. Saya akan mempresentasikan poin C, yaitu program akselerasi. Maksudnya akselerasi itu adalah program pendidikan yang dirancang untuk mengakomodasi itu sesuatu yang disediakan untuk memenuhi kebutuhannya bagi siswa yang memiliki potensi intelektual dan kemampuan belajar yang lebih tinggi, artinya bisa semangat lebih daripada siswa-siswa yang lainnya. Program ini bertujuan untuk mempercepat kemajuan belajar siswa sehingga dapat menyelesaikan kurikulum dengan lebih cepat dan mencapai level-level yang lebih tinggi. Program ini dapat dilakukan di berbagai jenjang pendidikan, TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi seperti kuliah. Siswa ini diterima ke dalam program tersebut akan mengikuti pembelajaran yang lebih intensif dan lebih berat dari pembelajaran reguler seperti biasanya gitu. Selain itu, mereka juga akan diberikan bahan ajar yang lebih sulit dan lebih kompleks, serta diikutkan dalam kegiatan-kegiatan yang lebih menantang. Banyak seperti contohnya. Dalam implementasinya, program tersebut juga memerlukan peran serta orang tua dan guru untuk mendukung siswa. Jangan sampai orang tuanya mendukung tapi dari gurunya, dan sebaliknya orang tuanya tidak mendukung tapi gurunya menyemangati bagi si siswa. Dalam mencapai tujuan mereka, program ini dapat membantu siswa untuk mengembangkan potensi semaksimal mungkin dan mempersiapkan diri untuk masa depan yang lebih baik.